Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlinda dengan NIM 19924, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala syadina Muhammad wa ala ali syadina Muhammad. Semoga salawat yang senantiasa kita kirimkan menjadi syafaat di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas ceramah yang berjudul Adab Mempelajari Al-Quran dan Hikmahnya. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Kitab suci utama dalam agama Islam ini yang dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Terdiri dari beberapa surat dan pada setiap suratnya terdiri dari beberapa ayat. Menurut guru besar ilmu tafsir di Universitas Al-Quran Arab Saudi, Prof. Muhammad Ali Ash-Shahbuni, Al-Quran didefinisikan sebagai firman dari Allah yang tidak ada tandingannya. Diturunkan kepada Rasulullah yang merupakan penutup para nabi dan rasul melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran ditulis pada mushaf-mushaf lalu disampaikan kepada kita, penerus umat secara mutawir. Sementara itu, membaca dan memahami Al-Quran bernilai ibadah di sisi Allah. Al-Quran memiliki kebenaran secara mutlak, kebenarannya tidak perlu diragukan lagi oleh orang-orang yang beriman. Kitab Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, ilmu dalam mempelajari Al-Quran adalah sebaik-baiknya ilmu dan lebih diutamakan dibanding ilmu yang lain. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Adapun sebagai seorang muslim yang baik, sebelum membaca atau bahkan mempelajari Al-Qur'an sangat perlu dalam memperhatikan adab-adabnya. Yang adab-adabnya yang perlu diperhatikan seorang muslim untuk mendapatkan kesempurnaan di dalam membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu adab yang pertama yaitu memulai membaca Al-Quran dengan isti'azah. Kalimat isti'azah atau ta'awuz merupakan sebuah doa untuk memohon penjagaan dan perlindungan dari godaan syaitan. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, Faiza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, yang artinya, maka apabila engkau hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Quran Surah An-Nahl ayat 98. Adab yang kedua yaitu membaca Al-Quran dalam keadaan suci dalam keadaan suci, duduk dengan sopan dan tenang. Ketika membaca Al-Quran, seorang muslim dianjurkan dalam keadaan suci dari najis, baik itu badan, pakaian, maupun tempat membaca Al-Quran. Harus terbebas dari najis, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, La yamassahu illal mutahharun, yang artinya, tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Quran Surah Al-Waqiah ayat 79. Hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, walaupun membaca Al-Quran dengan berdiri atau berbaring tetap mendapatkan pahala, akan tetapi adab duduk dengan sopan dan tenang lebih utama. Adapun adab yang ketiga yaitu membaca dengan tartil. Artinya membaca dengan tartil atau pelan dan tidak terburu-buru agar dapat menghayati setiap ayat yang dibaca. Kemudian adab yang keempat yaitu membaca Al-Quran dengan khusyuk, dengan menangis karena sentuhan pengaruh ayat yang dibaca sehingga dapat menyentuh jiwa dan perasaan, serta membaguskan suara ketika membaca Al-Quran.
Membaca Al-Quran dengan tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah, seperti contohnya tidak mengganggu yang sedang salat, serta tidak membacanya dengan suara yang terlalu keras atau di tempat yang banyak orang. Bacalah Al-Quran dengan suara yang lirih dan khusyuk, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, ingatlah bahwasanya setiap dari kalian bermunajat kepada Rabb-Nya, maka janganlah salah satu dari kamu mengganggu yang lain, dan salah satu dari kamu tidak boleh bersuara lebih keras daripada yang lain pada saat membaca Al-Quran atau ketika dalam salat. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, Baihaqi, dan Hakim. Adab-adab tersebut merupakan patokan bagi seorang muslim untuk mendapatkan kesempurnaan dalam membaca Al-Quran. Dengan demikian, diharapkan agar setiap muslim selalu menjaga adabnya dalam mempelajari ataupun membaca kitab suci Al-Quran, di mana kitab suci ini merupakan petunjuk bagi seluruh manusia untuk mendapat jalan kebenaran yang akan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Demikianlah ceramah singkat yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.